Utang pemerintah terus membengkak. Data dari APBN September 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan terlihat, posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 sebesar Rp6.625,43 triliun, naik Rp55,26 triliun jika dibandingkan utang di bulan Juli. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, utang adalah instrumen kebijakan yang harus dikelola pemerintah dengan sangat berhati-hati dan bertanggung jawab. Utang adalah instrumen, dia bukan tujuan dan dia bukan sesuatu yang mungkin dimusuhi. Namun harus didudukkan sebagai sebuah instrumen kebijakan yang tetap harus kita kelola dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira menyebut, beban utang yang terus meningkat perlu diwaspadai. Diprediksi di tahun 2022, rasio utang bisa menyentuh level 55% dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Beban utang yang terus meningkat ini perlu diwaspadai karena tantangannya semakin berat di tahun 2022 sehingga diperkirakan rasio utang sedikit lagi bisa menyentuh level 55%. Kalau kita tidak berhati-hati terhadap rasio utang ini, efeknya akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi karena pemerintah sibuk membayar porsi belanja bunga utang yang terus meningkat, lebih dari 25% dari total penerimaan perpajakan. Bahkan tahun depan, tak tanggung-tanggung pemerintah wajib membayar bunga utang sebesar Rp405,87 triliun. Dalam buku Nota Keuangan RAPBN 2022 dijelaskan, pembayaran ini terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp393,7 triliun serta Rp12,2 triliun untuk pembayaran bunga utang luar negeri. Pemerintah perlu mengantisipasi beban bunga utang agar tidak semakin membebani di masa depan. Apalagi belum dapat diprediksi kapan pandemi akan berakhir. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, apakah utang yang terus membengkak ini masih aman? Lalu apa strategi pemerintah untuk mengerem jumlah utang? Kita akan membahasnya dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Edi Priyono, serta ekonom Faisal Basri. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Edi Priyono. Pak Edi, mengapa utang pemerintah terus membengkak? Tahun depan kalau tidak dijaga akan memiliki rasio dengan PDB, pendapatan domestik bruto, 55%. Ini apakah angka yang berbahaya? Kalau kenapa utang bertambah, hanya dari defisit. Nah, defisit anggaran itu kan asalnya dari belanja yang lebih besar daripada pendapatan. Iya. Jadi kenapa sekarang pertanyaannya, kenapa belanjanya lebih besar daripada pendapatan? Karena terutama saat pandemi, karena sesungguhnya sebelum pandemi kondisi kita sudah cukup membaik ya. Dari indikator keseimbangan primer dan sebagainya kita nggak jelek lah kalau menurut kami ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa utangnya naik pada saat pandemi, ya karena kita membutuhkan belanja yang lebih besar daripada pendapatan yang kita punya. Iya, jadi belanjanya pada saat pandemi boleh disampaikan belanjanya di saat pandemi besar, tapi pendapatannya menurun. Iya, betul. Oleh karena itu jalan satu-satunya, saya garis bawahi satu-satunya hanya utang. Memang demikian? Nah, memang ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Oke, saya ke Bung Faisal Basri. Tidak ada jalan lain. Jadi apa yang bisa diperbuat? Pandemi, pendapatan turun, biaya membengkak. Jalan satu-satunya utang. Bung Faisal? Sebetulnya ya. Sebelum pandemi pun utang pemerintah di era Pak Jokowi ini naiknya tajam ya. Jadi kalau pada tahun 2014 baru 2.600 triliun, 2019 sebelum pandemi 4.790 triliun. Okay. Jadi naiknya hampir 2 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Itu tidak pernah terjadi kecuali di era krisis. Nah, setelah pandemi memang naik terus. Nah, kemudian di era Pak Jokowi juga penerimaan negara dari pajak itu flat, bahkan cenderung tax ratio-nya turun. Jadi ini sesuai dengan teori, kalau makin banyak mengandalkan utang, itu pertumbuhan ekonomi tidak terdongkrak
Dan di era Pak Jokowi pertumbuhan ekonomi nangkring di level 5%. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya utangnya kok tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan utangnya tidak mendongkrak penerimaan pajak. Nah, tentu saja ada yang salah dari alokasi penggunaan utang. Oke, nah, jadi begini, supaya kita mudah. Jadi harusnya utang itu memutarkan roda perekonomian lebih cepat sehingga pajak juga harusnya naik karena pendapatan orang-orang ini naik, begitu ya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi karena roda perekonomiannya lebih cepat harusnya juga naik. Tapi di dua hal ini, baik pertumbuhan ekonomi maupun pajak tidak naik. Masalah apa yang kemudian terjadi, ini yang jadi persoalan. Begitu ya Bung Faisal? Alokasi utangnya ini. Jadi utang naik, belanja pemerintah naik kan. Nah, belanja pemerintah yang paling tinggi kenaikannya adalah untuk bayar bunga. Kedua, bayar belanja pegawai. Ketiga, belanja barang. Keempat, belanja modalnya sangat sedikit. Jadi belanja modal inilah yang memutar ekonomi kan. Nah, tahun 2022 nanti belanja bunganya udah 2 kali lebih besar daripada belanja modal. Jadi tidak benar kalau dikatakan, tidak sepenuhnya benar kalau dikatakan utang ini untuk pembangunan. Nah, benar. Karena kalau untuk pembangunan tercermin dari peningkatan belanja modalnya kan. Oke. Bung Edi, Anda punya jawaban atas ini? Ini kita bicara sebelum pandemi ya. Ini kita pisahkan dulu. Setelah pandemi nanti kita akan bahas berikutnya. Tapi ini sebelum pandemi. Apa yang terjadi sesungguhnya? Kalau sebelum pandemi bahwa utang kita juga besar, katakanlah begitu, itu harus diakui. Tetapi yang saya sampaikan adalah sampai menjelang pandemi, itu kondisi kita menurut saya membaik ya. Kita lihat dari keseimbangan primer lah. Kalau keseimbangan primer itu kan apa parameternya? Tadi kalau dikatakan misalnya pertumbuhan ekonominya stagnan di 5%. Lalu kemudian rasio pajak dan jumlah pendapatan pajak juga flat, rata. Apa parameternya membaik? Nah itu lain lagi. Jadi ini mesti pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi tadi saya mengatakan bahwa sampai sebelum pandemi sesungguhnya pengenangan utang kita itu membaik. Kita lihatnya dari keseimbangan primer. 2018 itu cuma minus 17 triliun. Karena kan target pertama pemerintah itu dalam jangka pendek kan keseimbangan primer itu paling tidak jangan negatif lah. Gitu. Kalau negatif itu artinya gali lubang tutup lubang. Jadi utang baru digunakan untuk membayar cicilan bunga utang. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal, kita bukan bicara tentang bagaimana utang digunakan untuk pembangunan, tapi bagaimana anggaran secara keseluruhan. Kalau kritiknya adalah bahwa belanja pemerintah itu kualitasnya perlu ditingkatkan, kita terima. Gitu. Tapi karena utang itu kemudian tidak bisa secara spesifik utang ini untuk ini, utang ini untuk ini, nggak seperti itu ya. Saya kira kita semua tahu. Jadi kalau utang itu kan bagian dari upaya menambal defisit anggaran. Nah kalau masalah pertumbuhan ekonomi kemudian stagnan pada angka yang gitu-gitu aja, meskipun itu kita juga bisa lihatnya dari sisi positif ya, bahwa kita cukup stabil gitu pertumbuhan ekonominya. Tapi oke ya. Tetapi kalau menurut saya itu bukan persoalan utang, tetapi persoalan kualitas belanja pemerintah, dan bahwa kualitas belanja pemerintah perlu ditingkatkan, kita setuju. Oke, Bung Faisal? Jadi gini, kita berutang itu untuk apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan? Kalau tidak berutang, pertumbuhan ekonomi tidak bisa meningkat. Nah, pertumbuhan ekonomi itu akan didorong oleh kenaikan belanja modal. Oke. Nah, belanja modalnya naik jauh lebih lambat daripada belanja barang, belanja pegawai, dan bayar bunga. Apa yang Anda tenggarai? Kenapa belanja modalnya lambat? Ya artinya pemerintah kan makin menggunakan instrumen utang untuk belanja rutin, bukan untuk pembangunan. Gitu. Sehingga tercerminlah di pertumbuhan yang tidak terangkat. Kemudian, kita stop sampai dulu, nanti kita akan bahas lagi. Benarkah kemudian sebelum pandemi utang itu digunakan untuk belanja rutin, pegawai dan lain sebagainya, bukan untuk belanja modal? Bukan begitu. Jadi peningkatan
belanja pemerintah yang paling tinggi Ya. itu adalah untuk bayar bunga. Ya. Kedua, bayar pegawai. Ketiga, bayar belanja barang. Ya. Keempat, baru belanja modal. Yang paling terakhir, itu oke. akan menghasilkan ekonomi yang lebih berkualitas. Harusnya menurut Anda, harusnya belanja modal didahulukan. Tidak, tapi sekedar untuk menunjukkan betapa utang itu dilakukan untuk menopang belanja-belanja rutin lebih banyak, jauh lebih banyak. 80% untuk belanja rutin, sementara untuk belanja modalnya sedikit. Kan Oke, apakah itu ada pilihan? Kalau seandainya memang kondisinya seperti itu, harus seperti itu ya? Bahwa belanja modalnya memang nggak bisa karena itu sisa saja, katakanlah seperti itu. Karena memang kebutuhannya banyak di belanja rutin. Mungkinkah seperti itu, Bung Faisal? Ya, penyebab kedua karena pajaknya nggak naik-naik. Oh, rasio pajak. Turun terus. Jadi berutang gagal untuk meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi sehingga penerimaan pajak pun tidak naik-naik. Tax ratio ya. Ya, oke. Kalau seandainya ada pilihan, mungkinkah di bayangan Bung Faisal, ini kita bicara sekali lagi sebelum pandemi, belanja modalnya lebih ditingkatkan? Atau memang nggak ada pilihan karena pajaknya juga standar, tax ratio-nya ya, rasio pajaknya juga tidak naik-naik, jadi ya nggak mungkin kemudian untuk mengalokasikan lebih banyak kepada belanja modal. Ya harusnya kan tax ratio-nya naik. Oke. Kemudian ya belanja pegawainya tuh yang rasional gitu kan. Ini untuk gaji ya, gaji PNS, ASN dan lain sebagainya ya. Ya kita lihat selama pandemi ini 50% menteri ya kekayaannya naik di atas 1 miliar. Bukankah itu karena harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan? Ya apalah kalau udah 50%, ya hartanya dari mana kenaikannya gitu kan. Kan di era pandemi kan harga rumah turun kan. Iya enggak? Tapi itu yang diklaim kemudian. Jadi apa yang terjadi, Bung Faisal sesungguhnya? Nah, kemudian satu lagi, tulis anggota DPR bisa sampai dapat 3 miliar satu tahun kan? Iya, iya. Dengan macam-macam itu, kekayaan orang Indonesia yang terkaya itu naik dari 116.000 orang menjadi 170.000 orang. Oke. Orang super kaya naik dari 46 orang jadi 50 orang. Oke. Saya membaca bahwa Anda menilai bahwa ini akibat dari belanja pegawai yang naik. Belanja pegawai naiknya lebih tajam jauh daripada belanja modal. Oke. Selama berapa tahun terakhir itu? Sejak zaman Pak Jokowi lah. 2014. Benarkah itu? Dan faktanya bisa dilihat sekarang pada saat pandemi, harta para pejabat, baik itu pejabat di pusat maupun di DPR, juga di daerah, itu angkanya naik signifikan. Saya ingin nanti mendengarkan jawaban dari Pak Edi Priyono, apa yang terjadi sesungguhnya. Sesaat lagi, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.